Hai guys, kami dari kelompok 2 pengembangan aplikasi desktop. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemokan MB Cafe Shop Management System. Dan kelompok kami ada saya sendiri, Yasa Lauri, kemudian ada Salsa Mongi, ada Meiti Bagunda, dan ada Siklar Sanduk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Mongi. Di sini kita akan menjalankan program untuk masuk ke sistem. Jadi kita akan run code terlebih dahulu untuk masuk pada sistem. Lalu di sini kita masuk ke login page. Tapi karena kita belum mempunyai akun, kita akan membuat akun baru dengan menekan tombol create new account. Lalu kita langsung dialihkan ke register page. Di sini kita akan memasukkan data yaitu username, password, question, dan answer. Yang pertama kita memasukkan username, contoh saja salsa. Lalu password dengan minimal karakter itu 8 karakter. Lalu di sini ada menu question. Yaitu kita akan memilih kode dari owner. Dan kita mengisi kode dari owner itu 210211. Lalu kita daftar dengan menekan tombol sign up dan ada pop-up successfully register account. Lalu kita login dengan account yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu username. Isikan username dan password yang kita daftarkan tadi. Lalu kita login. Nah, di sini successfully login. Lalu saya akan mencontohkan jika saya melupakan password dari akun saya. Yang pertama saya akan sign out. Lalu jika saya melupakan password saya akan memasukkan pertanyaan yang berada di register page tadi untuk bisa mengubah password. Ini kode dari owner yaitu 210211. Dan kita proses. Dan kita bisa mengubah password di sini. Contoh saja 1 sampai 8. Dan kita change password. Sukses. Lalu kita akan login lagi menggunakan password baru. Dan di sini sudah sukses login dengan password yang baru. Setelah login sukses, di sini kita akan masuk ke menu dashboard. Di sini ada fitur dashboard, inventory, menu, dan customers. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk pada bagian inventory. Nah, pada bagian inventory ini terdapat tampilan produk stoknya. Jadi di sini ada produk ID, produk nama produk atau product name, ada type, ada stock, price, status, dan date. Sebagai admin, kita dapat menambahkan ataupun kita dapat mengedit untuk stok produknya. Dan untuk sebagai contohnya, kita di sini akan menambahkan produk berikutnya, yaitu di sini kan produknya sudah sampai pada produk 004. Jadi kita akan menambahkan produk 005. Kemudian kita akan mengisi nama produk, yaitu sandwich, dan memilih tipenya, yaitu meals, karena sandwich berbentuk berupa makanan, dan stoknya kita berikan 11 sesuai dengan stok yang ada. Kemudian price-nya di sini kita dapat berikan price 18.000 dan statusnya available.
Kita import gambarnya. Oke. Kemudian kita add. Nah, di sini ada tampilan pop up successfully added. Kemudian oke. Nah, sebagai admin juga kita dapat mengupdate di sini. Kita tekan, kemudian kita update, misalnya kita akan mengubah stoknya dari 11 ke 10. Kemudian di sini kita pilih meals. Nah, di sini ada error. Please fill all bank fields. Rupanya kita belum memasukkan status. Jadi kita masukkan kembali statusnya itu available. Kemudian kita update. Nah, di sini, are you sure you want to update product 005? Oke. Dan successfully terupdate. Nah, jadi kita berhasil mengupdate-nya. Kemudian untuk button share ini kita dapat apabila kita ingin mengubah semuanya atau mengupdate-nya, kita dapat on-share-nya. Maksudnya kita dapat menekan button itu untuk membersihkan semua dan kita mengisi kembali. Nah, untuk option delete ini atau button delete ini, kita dapat mendelete produk yang telah kita masukkan sebelumnya. Kita tekan, kita delete. Di sini pertanyaan, are you sure you want to delete? Oke. Dan successfully delete. Dan sebagai info juga untuk stoknya di sini, ini akan berpengaruh atau berkaitan dengan pembelian. Apabila misalnya ada pembelian, maka stoknya akan berkurang. Misalnya, di sini ada untuk produk lemon tea, ada 7 stok, dan apabila ada pembelian untuk produk ini, dia akan berkurang sesuai atau banyaknya produk yang dibeli. Misalnya ada pembelian 2 lemon tea, berarti stoknya akan berkurang 2 dan menjadi 5. Selanjutnya nanti akan dijelaskan untuk pada bagian berikutnya, yaitu bagian menu. Baiklah, setelah bagian inventory tadi, kita masuk pada bagian menu. Nah, di sini bagian menu terdapat tampilan beberapa produk yang telah di-input pada bagian inventory. Nah, misalnya di sini ada hot cappuccino, lemon tea, french fries, dan cheese toast. Oke, di sini, nah untuk bagian menu ini, untuk masuk pada pembelian, misalnya di sini kita ingin membeli 1 hot cappuccino dan juga 1 cheese toast. Kita add. Nah, di sini ada pop-up error, yaitu something wrong. Kita cek dulu pada bagian inventory, kenapa dia error. Nah, ternyata untuk hot cappuccino di sini stoknya 0. Berarti tidak bisa dibeli karena stoknya sudah habis. Makanya dia error. Kemudian di sini berarti tadi ada stoknya di sini lemon tea dan cheese toast. Misalnya pembeli membeli lemon tea, kemudian cheese toast 2, kita add, successful add, dan kita di sini tertera sudah untuk produk yang akan dibeli, yaitu ada produk lemon tea 1 dan cheese toast 2. Oke, untuk lemon tea, produknya berharga 10.000 dan cheese toast berharga 30.000. Jadi totalnya adalah 40.000, dan di sini untuk amount-nya, misalkan uangnya ada 50.000. Kita enter. Dan kembaliannya di sini 10.000. Kemudian nah, sebelum kita pay, kita akan lihat dulu fungsi dari button remove ini. Nah, button remove ini, lemon tea. Nah,
Biasanya kita remove. Nah, jadi ketika remove, berarti kita mengeluarkan atau pembeli misalnya tidak jadi membeli elemen tersebut. Jadi dikurangi atau kita keluarkan dari list produk yang akan dibeli. Jadi setelah kita meremove kan berkurang untuk totalnya dia berkurang. Oke, jadi kita tambah kembali. Kemudian kita hey, successful. Dan kita akan melihat receipt. Nah, jadi di sini untuk bagian receipt-nya terdapat untuk outputting sendiri berupa receipt atau bill dari pemesanan tadi ada choose stock 2 dan menentu 1 dengan total 40.000. Baiklah, sekian untuk penjelasan dulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian customer, menu customer, dan menu dashboard. Untuk bagian menu dashboard ini ada informasi number of customer, today's income, total income, dan number of sold products. Nah, di sini juga ada statistik atau chart yang akan menunjukkan kepada penjual ataupun kasir ataupun karyawan dalam UMKM Sulawesi Utara di sini khususnya untuk MBKP untuk memanage income beserta dengan banyaknya customer yang datang. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita memasuki bagian atau menu customer, di sini ada customer ID pun dengan total pembelian dari setiap pembeli. Kemudian ada waktunya juga. Kemudian di sini ada kasir dengan akun siapa atau dengan login apa yang digunakan. Nah, di sini kami menggunakan ada 2 login, ada Yesa dan Yesal di sini. Kemudian di sini jadi dapat dilihat ada informasi-informasi yang dapat berguna bagi sistem manajemen pada suatu kafe khususnya untuk UMKM yang ada di Sulawesi Utara Manado. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada bagian menu. Kita akan melihat apakah akan masuk ke record customer ini. Kita akan mencoba untuk masukkan pesanan dari orang, misalnya food option 1, cheese roll 1, lemon tea 1, dan sandwich 1. Ini kita add. Nah, kemudian di sini akan muncul pesanan dari customer beserta dengan totalnya. Dan uang yang digunakan contohnya, nah di sini untuk kembaliannya 42.000 kita pay, dan kita akan melihat apakah akan ketambahan 58.000 ataupun akan terrecord log dari pembelian customer. Nah, ini sangat sukses. Dan nah di sini sudah terrecord untuk customer ID yang barusan itu ID 13, kemudian pembeliannya totalnya 58.000. Kemudian ini date-nya hari ini, kemudian oleh kasir Yesa dengan login Yesa. Nah, jika kita ingin mengubah login, kita dapat kembali ke menu login untuk kembali melakukan login pada akun yang lain. Langsung saja di sini, tadi kita sudah ada income 58.000 ya, jadi kita coba masuk ke dalam dashboard. Di sini akan ditampilkan ketambahan dari income. Jadi di sini today's income-nya tadi 320 ribuan, 200 atau 330 ribuan, sudah tertambah 58.000. Jadi totalnya 385 ribu. Nah, di sini ada total income. Jadi total income ini adalah total dari keseluruhan. Nah, sedangkan di sini ada today's income. Jadi ini hanya untuk hitungan per hari beserta dengan chart yang ada di sini. Karena hari belum habis, jadi masih hitungan untuk hari ini, tanggal 19 bulan Juni 2024. Jadi di sini akan masuk ke 385. Dan jika nanti kalau besok atau besok-besoknya kita melakukan transaksi lagi pada sistem ini, nanti di sini akan ada statistiknya. Jadi misalnya menurun ataupun akan naik. Sesuaikan sesuai dengan jangka hari yang kita gunakan. Nah, di sini untuk customer chart, tadi di sini kita tertambah 4 produk yang terjual, dan di sini sudah tertambah dari 18 menjadi 22. Dan untuk customer chart, ini ada 13 customer, ini dapat kita lihat, di sini ada 13 ID, jadi ada 13 customer untuk hari ini, dan total income nanti akan bertambah ketika
besok melakukan transaksi lagi. Jadi ini adalah total atau keseluruhan income. Mengingat di sini kami melakukan transaksi pada hari ini, maka jumlahnya sama dengan today's income. Seperti itu. Number of customer 13, sama seperti bagian customer chart di sini. Jadi di sini akan ada informasi-informasi berbentuk statistik ataupun grafik yang akan menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan dari sistem dari kafe tersebut, khususnya untuk EBKP UMKM Sulawesi Utara Manado. Nah, mungkin sekian penjelasan dan terima kasih.